kondisi darurat. Kalau memang itu, misal satu contoh, kita lagi sholat, tahu-tahu suara handphone kita bunyi, ya, udah gitu lagunya lagu dangdut lagi. Nah, itu nggak usah didiemin, jangan sok khusyuk, nggak usah sok khusyuk, nggak usah diem aja. Yang penting dia khusyuk, padahal dia juga bingung itu, matiin bagaimana gitu. Padahal afdolnya matiin saja. Untuk apa? Untuk kesempurnaan ibadah. Ya, meskipun sampai dirogohnya sampai dalam batu handphone misalnya, dimatiin juga, lu kunci, ada kuncinya segala, kode dan sebagainya, nggak apa-apa, itu darurat. Mati. Termasuk boleh juga seseorang misalnya dalam khutbah atau dalam sholat terlalu dengar apa tuh kalau ding gitu, apa namanya? Mik. Itu story. Ya, story itu boleh dikecilin, ya, dimatiin itu imamnya. Ya, dimatiin storynya itu boleh. Termasuk kalau misalnya di masjid suaranya berdesak-desak khutbah, itu suaranya nggak kedengeran, maka boleh antara pengurus ya. Kalau misalnya makmum nggak usah ngomong-ngomong, ini begini amat sih, jangan. Yang dimaksud pengurus langsung segera ngurus daripada soundnya, supaya dirapikan, jangan sampai berdesak dan sebagainya. Itu bagian dari cara menyempurnakan ibadah. Itu dianggap boleh, tidak membatalkan, tidak disebut faktor lagu, tidak disebut sia-sia, karena untuk menyempurnakan ibadah. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ada lagi. Saya kasih 2 lagi dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Pak Kiai, begini Kiai, bab tentang bacaan sholat sunnah di dalam surat membaca surah. Yang jadi pertanyaan saya adalah lebih baik yang mana? Maksudnya kita membaca surat yang lebih tinggi dulu atau yang lebih rendah dulu, dalam arti seperti misalnya dari surat Al-Ikhlas ke Anas, atau ke Anas dulu ke Al-Ikhlas dulu. Itu yang jadi pertanyaan saya Kiai dalam sholat wajib. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Apa hukumnya seseorang ketika sholat membaca surah terbalik? Karena kan susunan surah Quran itu ada 114 surah ya, ada 114 surah. Al-Ikhlas itu surat yang lebih awal, An-Nas terakhir. Ya, An-Nas 114, berarti Al-Ikhlas itu 112 ya. 112, 112. Maka yang wajib didahulukan, ya, dikatakan wajib oleh Imam Abu Hanifah. Yang wajib didahulukan adalah surah yang 112. Jadi Al-Ikhlas meskipun dia lebih pendek, tetapi dia lebih tua, gitu ya. Dia lebih tua, oleh karenanya didahulukan dulu. Kadang-kadang kan kita Qul a'udzu birabbin nas, atau kebaliklah bahasanya. Maka seharusnya Al-Ikhlas di awal, An-Nas di akhir. Jangan sampai terbalik, An-Nas dulu karena An-Nas lebih panjang. Kan itu ya umumnya. Orang baca Bismillahirrahmanirrahim, a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, karena salat maghrib. Karena salat maghrib rakaat pertama pakai An-Nas, rakaat kedua pakai Qul Hu. Alasannya kenapa? An-Nas lebih panjang, Qul Hu lebih pendek. Kan begitu kebanyakan alasannya. Padahal itu terbalik. Maka menurut Imam Syafi'i bagaimana? Menurut Imam Syafi'i hal yang demikian itu makruh. Ya, tidak boleh membalik-balik susunan, kecuali sholatnya lain-lain, gitu ya. Kecuali sholatnya lain-lain, misalnya sholat tarawih. Rakaat pertama dia baca Qul Hu, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat kedua dia pakai Al-Falaq. Kemudian kan Assalamualaikum warahmatullahi, selanjutnya dia pakai dia awali dengan surah yang lain. Misalnya dengan idza jaa nasrullahi wal fath, itu boleh karena nggak dalam satu sholat. Jadi intinya kalau dibalik sedemikian itu dianggap makruh, ya. Jadi kalau Qul Hu itu di awal, baca di awal. Setelah Qul Hu apa? Al-Falaq. Setelah Al-Falaq apa? An-Nas. Maka susunannya begitu. Rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Falaq atau An-Nas. Kan udah nggak ada lagi itu setelahnya. Makanya cari aja ayat yang kemarin, rakaat pertama Al-Baqarah misalnya. Tuh, ya, ayat selanjutnya juga nggak boleh terbalik. Di dalam satu surah pun nggak boleh terbalik, ya. Nah, khusus untuk sholat fardu paling sedikit itu 3 ayat.
Misalnya sholat sunnah, wadduha, Allahu Akbar. Misalnya, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu Akbar. Kalau sholat sunnah boleh, tapi kalau sholat fardu minimal 3 ayat, tidak boleh kurang, minimal 3 ayat. Sekali lagi, kalau sampai baca terbalik dianggap makruh seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi? Kalau nggak ada, istirahat. Baik, mudah-mudahan zahirin semuanya diberikan sehat oleh Allah, ibadahnya makin mantap, ya, rezekinya makin lancar, ininya makin tambah sayang, ya, makin gurih, ya, nggak usah nambah lah ini mah, ya, satu gue, mana mau lagi, ya satu aja syukur insya Allah berkah. amin. Ya, hati ini al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ighfir lana wa liwalidayna